Hai bro, jumpa lagi dengan saya Blackbox Barbershop. Kali ini saya akan mereview Blackbox Barbershop dan akan sedikit bercerita sejarah barbershop di Indonesia ya. Buat kalian yang belum tahu atau belum pernah mendengar apa sih barbershop itu dan dari mana sih barbershop itu berasal. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah barbershop di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. Tonton terus video ini sampai selesai biar kalian gak gagal paham. Sejarah barbershop di Indonesia. Barbershop ini adalah bisnis yang merupakan salah satu bisnis yang kini sedang berkembang pesat, tidak terkecuali di daerah kita Indonesia khususnya ya. Sekilas bisnis ini memang terlihat sederhana bro, namun jika dilihat prospek bisnis barbershop mampu mendatangkan keuntungan yang lumayan besar untuk ownernya. Dengan kemampuan tukang cukur dan fasilitas yang disediakan, tidak heran jika banyak yang memilih potong rambut di barbershop daripada dipangkas biasa untuk zaman sekarang ini. Baik dari kalian orang dewasa, anak muda, hingga anak-anak. Namun hadirnya industri barbershop tak luput dari sejarah yang cukup panjang. Dari mana barbershop ini berasal? Berikut penjelasannya. Barbershop berasal dari bahasa Latin barba yang artinya janggut. Barbershop pertama kali berdiri di wilayah Macedonia sekitar 400 tahun sebelum Masehi dan menyebar ke beberapa daerah lain seperti Mesir. Tapi zaman itu para pemangkas rambut ternyata bukan hanya sekedar bekerja memangkas rambut saja. Mereka juga bekerja sebagai tenaga medis yang melayani operasi bedah kecil seperti mencabut gigi atau mengobati luka. Mereka mendapat ilmu tersebut dari para pendeta selama abad pertengahan. Namun sayangnya, kebanyakan para pendeta saat itu justru tidak mengobati pasien sebagaimana mestinya. Kemudian Paus mengeluarkan keputusan berupa sanksi kepada 1163 pendeta pada saat itu. Pelayanan medis pun dimonopoli oleh barbershop. Seiring perkembangan zaman, akhirnya barbershop dipisah dengan ahli bedah medis atau yang biasa dikenal dengan dokter. Para pemangkas yang bekerja di barbershop hanya melayani pangkas rambut, mencukur jenggot, dan kumis saja. Salah satu tokoh dunia yang sukses menjadi tukang cukur sekaligus ahli bedah pada zaman dahulu yaitu Ambrose Pare yang kini namanya sudah mendunia. Oke, kita lanjut mengenal sejarah barbershop khususnya di daerah kita Indonesia ya bro. Di Indonesia sendiri barbershop sudah ada pada zaman penjajahan Belanda. Salah satu barbershop yang melegenda yaitu barbershop yang bernama Kotang yang berada di kawasan Petak 9 yang berada di Jalan Pintu Besar Selatan Jakarta Barat, khususnya daerah ibu kota Jakarta. Barbershop tersebut didirikan oleh pengusaha Tionghoa bernama Po Kim Tien pada tahun 1936 dan hingga sekarang masih melayani para pelanggan. Kali ini kita lanjut ke sejarah lampu barbershop yang biasa dikenal dengan barberpole. Setelah mengetahui sejarah barbershop dunia dan barbershop di Indonesia, mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan lampu barbershop yang berdiri di pintu masuk barbershop dengan warna merah, putih, dan biru. Biasanya lampu ini bisa dijumpai di samping atau di bagian dalam barbershop itu sendiri. Lampu ini merupakan salah satu bukti bahwa pada zaman dahulu para pemangkas tidak hanya melayani motong rambut saja, tapi juga menjadi ahli bedah. Warna pada lampu tersebut juga memiliki filosofi sendiri, yakni merah berarti darah, biru merupakan pembuluh darah, dan putih berarti perban yang steril. Sedangkan bentuk spiral lampu menunjukkan bahwa perban yang dicuci dan diperas.
Nah, seperti itulah sejarah munculnya barbershop. Ternyata barbershop memiliki sejarah yang cukup unik untuk disimak dan menarik untuk diikuti. Semoga bermanfaat. Oke, berikut ada 4 barbershop lawas dunia yang sekarang masih ada. Barbershop itu sudah ada sejak tahun 1800-an. Ketika itu banyak orang bingung bagaimana cara memotong rambut, yang pada akhirnya satu persatu orang membuka jasa potong rambut. Lama-kelamaan barbershop ini nggak hanya menjadi tempat potong rambut saja, tapi juga menjadi tempat bercengkrama membahas apapun yang berhubungan dengan pria. Melalui dari gosip politik, wanita, olahraga, sampai minuman. Tahun 90-an, konsep barbershop lebih modern, mulai ada tempat pijat, spa, dan kafe. Nah, sekarang akan dibahas 4 barbershop lawas yang masih menyajikan ciri khas barbershop zaman dulu. Mulai dari suasana, bahan cukur, rokok, sampai bau-bauan khas zaman dulu masih ada di barbershop ini. Mari ikutin saja. Yang pertama itu Sweety Tooth. Familiar dengan nama Sweety Tooth? Yuk, film Sweety Tooth yang dibintangi oleh John Depp yang sempat booming pada tahun 2007. Sweety Tooth ini adalah barbershop yang sudah sejak tahun 1947 atau hampir 50 tahun yang lalu. Kerennya lagi, Sweety Tooth berada di Los Angeles yang menyajikan potong rambut yang sama dari awal berdiri sampai sekarang. Yang kedua yaitu Follow Barber. Pertama kali buka di New York, Follow Barber ini menjadi salah satu barbershop yang paling berkembang di Amerika Serikat. Dari pertama kali buka, Follow Barber sudah menawarkan konsep lawas. Mulai dari tempat duduk, peralatan, sampai krim yang digunakan juga masih memakai produk lawas. Sampai sekarang, Follow Barber ini masih akan buka store barunya di seluruh Amerika Serikat. Yang ketiga adalah Pankhurst. Pankhurst ini membuat barbershop yang eksklusif di London. Tapi bukan barbershop modern. Pankhurst ini ingin membuat sesuatu yang klasik. Di dalam barbershop ini akan terlihat beberapa foto orang-orang terkenal dunia yang punya potongan rambut yang klasik, tapi tetap terlihat keren. Di Pankhurst sambil menunggu potong rambut, lo bisa menikmati segelas whisky dan beberapa film klasik. Yang keempat, York Barbershop. Gak ada yang mengalahkan keklasikan York Barbershop. Didirikan pada tahun 1928, York Barbershop ini dikenal karena menjadi tempat langganan potong rambut Frank Sinatra. Bahkan di salah satu tempat duduk York Barbershop ada tempat duduk yang dinamakan Dear Frank. Jadi kamu bisa ngerasain duduk di tempat duduk Frank Sinatra. Ada barbershop klasik yang ada di kota Lu Anbanner. Baiklah, kali ini kita akan kembali ke Indonesia. Sejarah dan perkembangan tukang cukur di Indonesia pada zaman sekarang ini cukup maju. Tempat pangkas rambut belakang ini semakin banyak bermunculan. Profesi tukang cukur pun bisa dibilang sudah naik kelas, termasuk di Indonesia sendiri. Bahkan profesi tukang cukur atau bahasa kerennya barber makin mengemuka dan berkelas. Salah satu buktinya adalah ketika Presiden Jokowi beberapa kali mengunggah foto maupun video dirinya sedang memangkas rambut di barbershop. Jokowi beberapa kali menyebutkan tukang cukur langganan sambil memperkenalkan mereka. Tapi pernah Anda berpikir atau ingin mencari tahu kapan dan siapa yang pertama kali mempopulerkan jasa cukur rambut di negeri kita Indonesia ini? Sejauh ini belum ada catatan pasti kapan pertama sejarah tukang cukur bermunculan di Indonesia. Namun dalam beragam sumber disebutkan kalau budaya tukang cukur yang ada di Indonesia berasal dari daratan Tiongkok, Cina.
Sejarah potong rambut sendiri disebut-sebut sudah ada sejak zaman purba, yaitu sebelum Robert Hirschfeld asal Inggris menemukan gunting pada tahun 1761. Di Indonesia, jejak tukang cukur jalanan bisa ditemukan pada dokumentasi foto-foto zaman kolonial Belanda. Misalnya dokumentasi foto Indonesia Tempo dulu milik Kit Elf yang bermarkas di Leiden, Belanda. Lembaga itu menyimpan banyak koleksi foto para tukang cukur rambut berjalan di beberapa kota besar Indonesia melalui periode 1911 sampai 1930-an. Misalnya foto aktivitas orang Madura di Surabaya yang berprofesi sebagai tukang cukur pada 1911 dan tukang cukur rambut asal Tiongkok di Medan pada tahun 1931. Dilansir dari halaman Historia, mereka.com, dan berbagai sumber lainnya, tukang cukur memang pernah identik dengan orang Madura, seperti ditulis Muhammad Samsudin dalam jurnal berjudul Agama, Migrasi, dan Orang Madura pada tahun 2007 lalu. Dia menganalisis bahwa perjalanan migrasi orang-orang dari Pulau Garam itu terjadi sejak konflik antara Trunojoyo dan Amangkurat II pada tahun 1677. Konflik itu menyebabkan para pengikut Trunojoyo enggan kembali ke Madura. Mereka akhirnya menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Orang-orang ini pada beberapa masa kemudian memilih mencari nafkah di sekitar informal seperti tukang soto, tukang sate, dan tukang cukur. Selain kuatnya tradisi migrasi itu merupakan bentuk jawaban terhadap kondisi ekologis Pulau Madura yang gersang dan tandus. Selain orang Madura, orang-orang Cina zaman dulu juga banyak yang menjadi tukang cukur. Penyebaran orang-orang dari daratan Cina ini memang terjadi sejak berabad-abad yang lampau. Mereka bermigrasi dan menyebar ke banyak negara termasuk ke pelosok-pelosok wilayah Nusantara. Haryoto Kunto dalam bukunya berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu tahun 1984 pernah menuliskan bahwa orang Cina di Bandung pada masa lalu ternyata juga terkenal menguasai profesi sebagai pemangkas rambut.